Oke, jumpa lagi di Tanya Mentor. Nah, kali ini kita ada pertanyaan nih, Kak Emi, dari Ahmad Hamim Mustafa. Pertanyaannya ini seru banget ya. Gimana mengatasi kejenuhan dan mematangkan sebuah konsep dalam usaha? Betul, Kak Mario. Ini suatu hal yang beda ya antara mengatasi kejenuhan sama mematangkan sebuah konsep gitu ya. Karena kalau kita mengatasi kejenuhan atau bahkan kalau kita mau bikin konsep, itu yang harus dilewati justru ngatasin kejenuhannya dulu, benar nggak Kak Mario? Iya kan? Karena itu dulu yang harus dilakukan teman-teman supaya kita bisa mematangkan sebuah konsep dimana kita mau mikir kalau seandainya kita juga jenuh. Nah, jadi jenuhnya dulu yang harus diperbaiki menurut saya. Tapi dalam setiap usaha itu udah pasti ada kejenuhan. Kerja pun gitu, semua hal pasti kita ada kejenuhan. Tinggal teman-teman, kejenuhan sama kebutuhan itu mana yang lebih penting gitu ya Kak Maria ya. Kalau memang kita masih ada kebutuhan ya, kita butuh penghasilan tambahan setiap hari, kita butuh memang kita mau punya impian ya, pasti kejenuhan itu bisa kita singkirkan sih, kira-kira seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalau menurut saya itu harus sering-sering kita itu melakukan hal yang baru. Jadi nggak yang itu aja. Misalnya kita dalam berwirausaha, kita biasanya belajar ya cuma sekedar ketahui tentang Facebook misalnya gitu. Terus kemudian kita cari tahu lagi tentang hal yang baru gitu ya. Kayak sekarang ada ChatGPT segala macam. Itu akan membuat kita itu punya sesuatu tujuan yang baru, akan membuat kita tuh belajar hal baru. Jadi kejenuhannya itu bisa terlewati ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jangan stagnan. Itu terus bertahun-tahun melakukan hal yang sama karena nggak ada inovasi, nggak ada sesuatu yang baru yang kita kerjakan, malah kita jadi jenuh. Kayak gitu Kak. Ya udah. Satu lagi Kak, konsep dalam usaha. Gimana caranya kita mematangkan? Jadi kalau jenuhnya itu udah bisa dilewatin, kita harus matengin konsep sebuah usaha. Nah itu kira-kira melalui apa Kak? Oke, jadi kalau bicara soal konsep itu sebenarnya tidak ada konsep yang bisa 100% matang. Ya, bisnis itu harus dinamis. Ya, apa yang dilakukan tahun ini, mungkin di tahun depan itu bisa berbeda gitu ya. Jadi memang tiap bulan harus improve, tiap tahun harus improve sampai kita menemukan satu titik yang dimana bisnis itu bisa tumbuh. Dan ini akan kembali lagi ke tadi jenuh. Kalau kenapa bisa jenuh? Biasanya karena bisnisnya itu aja. Itu aja. Tapi kalau bisnisnya grow, tumbuh, bagus, menghasilkan pendapatan yang bagus, pasti nggak jenuh sih. Betul. Dan konsep itu nggak bisa sekali dibuat ya teman-teman. Konsep itu harus berubah terus sesuai dengan perkembangan zaman. Itu kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membuat produk kita booming dan omset bisa melejit atau meroket? Apa saja yang diperlukan selain nilai tambah produk? Ini dari Kak Ida Suryani. Gimana nih? Kak Ida pengen langsung omsetnya meroket ya. Sebenarnya dalam suatu bisnis tuh hampir semua bisnis itu nggak ada yang tiba-tiba omsetnya meroket Kak Mario. Kecuali tiba-tiba kita punya modal yang cukup besar. Itu pun kita harus ngeluarin dulu banyak hal. Baru omset kita lebih bagus ya. Kita harus belajar ya teman-teman bahwa kalau kita mau mendapatkan sebuah omset yang besar, pasti kita harus mengalami dulu juga ya yang namanya proses pengeluaran yang cukup besar juga gitu. Nah, yang paling betul adalah kita mulai dari yang kecil tapi melakukan hal yang besar gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari yang kecil tapi kita melakukan hal yang besar terus-menerus, maka itu bisa memungkinkan omset kita bagus. Tapi ada poin-poinnya ya Kak Mario dalam hal bisnis itu. Salah satunya adalah bagaimana bisnis itu bisa dilihat dan menarik. Nah, itu gimana tuh Kak Mario? Iya, jadi kalau pingin omset yang besar kan pasti tentu banyak orang yang tahu. Ya, di situ dulu banyak orang yang tahu, banyak orang yang tertarik. Dan itu butuh suatu proses ya, kecuali Kak Ida itu udah punya modal buat iklan. Betul. Nah, itu tadi. Jadi selain produknya yang udah bagus, ya gimana caranya kita kasih tahu ke orang banyak supaya tahu soal produk kita. Nah, itu banyak tuh caranya. Kita bisa melalui pakai influencer, lalu iklan, bikin konten gitu, ikut pameran ya. Semua itu perlu proses ya, Jadi ya memang yang penting itu adalah progres. Bagaimana dari yang belinya mungkin bulan ini 100, bulan depan jadi 120. Ya, bulan depannya lagi jadi 200. Nggak tiba-tiba jadi 1000. Kecuali Kak Ida punya 1 miliar langsung iklan di TV. Tapi kan nggak mungkin gitu ya. Jadi proses aja, pelan-pelan aja, nanti pasti kalau produknya bagus, dilakukan dengan konsisten, pasti akan naik. Dan saya setuju Kak Ida bilang nilai tambah suatu produk ya. Jadi
Kalau seandainya produknya udah dilihat dulu ya produknya itu, kalau gagal ya berarti kita harus bikin sesuatu yang beda. Nah kalau produknya udah berbeda, maka pemasarannya harus langsung di-boost. Gimana caranya? Mungkin Mbak Ida juga butuh pemodal ya. Kalau seandainya produknya akhirnya bagus dan ternyata harus di-boost dengan pemasaran tapi nggak ada modal, nah itu tandanya Mbak Ida udah harus butuh pemodal untuk bisa meningkatkan penjualannya. Ya. Oke, selanjutnya itu dari Kak Yunifa Ramawati, bagaimana cara manajemen usaha, apalagi jenis usahanya lebih dari satu. Berarti ini dia punya 2 usaha, Kak, bukan berarti cabang ya, tapi 2 usaha yang berbeda. Gimana manajemennya? Memang perlu diakui ya teman-teman ya, satu usaha aja tuh sebenarnya udah cukup bikin pusing loh, apalagi bikin 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya, kalau menurut saya ya, teman-teman coba lihat dulu mana yang kira-kira bisa difokuskan. Karena kalau misalnya kita punya 2 atau kita punya 3, sementara resource kita terbatas, apalagi kita doang yang ngerjain, wah itu akan sangat menyita waktu, tenaga, dan akhirnya semuanya nggak ada yang didapatkan. Jadi usahakan pilih salah satu yang kira-kira ini lebih banyak orang minatnya gitu. Nah sampai itu bertumbuh dan mendapatkan penghasilan yang bisa kita tinggal sedikit, baru kita masuk ke usaha kedua. Menurut saya sih seperti itu Kak Mario. Iya, Gitu. Tambahan dari aku mungkin tim ya. Jadi teman-teman kalau punya misalnya lebih dari satu ya, kamu harus punya tim yang kuat gitu. Karena biar bagaimanapun membangun sebuah bisnis itu seperti merawat bayi gitu. Nggak bisa kita tinggal-tinggal waktu masih di awal gitu. Jadi memang kita butuh fokus 100% di situ. Dan menurut saya betul sih, jadi menurut pengalaman saya juga ya, lebih bagus satu aja dulu, bener-bener dikuatin gede. Ketika dia sudah bagus, bisa stabil, kita hire karyawan buat jalanin, baru kita bikin yang kedua gitu. Terlalu banyak tapi nggak cuan buat apa? Iya. Satu aja yang penting cuan. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Dian Saptiari. Bagaimana caranya supaya bisnis bisa berkembang, dan caranya itu step by step-nya gimana? Ya, yang pasti yang namanya pebisnis pasti stepnya banyak banget ya. Nggak mungkin kita jelasin semuanya di sini. Tapi memang Mbak Dian, karena kita harus tahu banyak sekali yang dikerjakan, maka kita harus menuliskan gitu ya. Menuliskan target kita step by step itu apa gitu. Misal kita mau mulai dari produknya dulu dibagusin, maka kita mulai kita mulai membuat produk, terus kemudian riset ya kan produknya seperti apa gitu. Terus misalnya kita mulai masuk lagi ke pemasaran, apa aja yang harus dilakukan untuk pemasaran. Kita mulai lagi untuk keuangan, apa saja yang harus dilakukan untuk keuangan, dan itu harus daily activity, setiap hari, setiap jam kita bikin planning, kita rencanakan kita mau ngapain aja. Jadi yang namanya step by step itu bisa bertahun-tahun ya justru ya Kak Mario. Tapi kita harus tuliskan. Jadi kalau misalnya Kak Dian ini nggak tuliskan, itu yang bikin kita tuh jadi kok pekerjaannya harus banyak sekali yang dilakukan gitu ya. Tapi kalau kita tuliskan, maka step by step itu akan bisa mengarah kepada perkembangan bisnis kita. Iya, betul banget ya. Jadi sebenarnya bisnis itu kan dibagi dalam 4 aspek yang paling besar ya. Satu tentu dari sisi produknya, produk atau jasanya. Nah itu kalian apakah ada pengembangan? Jadi nggak bisa juga kita cuma hari ini keluarin produk A, setelah itu kita udah biarin aja gitu. Perlu dikembangkan, apakah sudah diterima dengan pasar, apakah kurang manis, apakah kita perlu kasih varian asin atau yang lain-lainnya gitu. Yang kedua adalah dari sisi operasional gitu, di mana operasional bisnisnya, distribusi produknya gitu. Lalu yang ketiga dari finance ya, jangan sampai juga bocor. Pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran, itu yang penting. Lalu baru yang terakhir promosi sih. Kalau produknya udah bagus, operasionalnya pinter ya, kita bisa menyediakan semua kebutuhan konsumen yang butuh 100, kita bisa sediakan 100 produk. Itu promosi itu sebenarnya bagian paling terakhir sih gitu. Yang penting dalamnya itu bagus gitu Kak Emi. Betul Kak Mario. Oke. Pertanyaan selanjutnya Kak Emi deh bacain. Dari Sarif Hidayatullah kali ya ini ya. Yang pertama, bagaimana tips memilih pekerja yang bisa dipercaya? Nah, yang kedua, apa trik dan tips memilih lokasi tempat untuk usaha? Produknya adalah makanan dimsum. Nah, ini yang pertama saya lumayan menarik ya, pekerja yang dapat dipercaya. Memang itu sebuah challenge ya yang cukup besar bagi semua pengusaha. Ya, mencari pekerja nggak cuma bisa dipercaya, tapi juga bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu memang butuh PR ya.
Tapi kita harus nyoba sih teman-teman, kita harus nyoba. Pertama kita harus lakukan dulu interview, kita harus cari dulu dengan baik, kita perlu lihat backgroundnya ya, kita lihat backgroundnya seperti apa, barangkali sosial medianya kita bisa dapatkan. Dan sebenarnya kalau orang ini masuk ke dalam daftar hitam itu di Google akan kebaca. Sayangnya kita tuh jarang nyari nama tersebut tuh Kak Mario ya. Sebenarnya kita bisa nyari kalau misalnya dia pernah terdaftar masuk ke dalam daftar hitam gitu ya, itu pasti ada gitu informasinya. Tapi kalaupun nggak ada, maka kita harus interview lebih dalam, kita melihat mulai dari attitude-nya, sikapnya, kemudian caranya dia dalam bekerja. Nah kan ada yang namanya 3 bulan masa percobaan, maka kita harus bisa kasih yang jelas ya, indikatornya seperti apa, bagaimana dia lulus, dan apa sih tingkat kepuasan kita. Yang salah itu Kak Mario, kita udah tahu salah rekrut gitu ya, tapi karena dia nggak enak, terus atau dia males gitu nyari lagi, maka dia bertahan dengan yang sudah ada, dan akhirnya nggak bisa memenuhi harapan gitu ya. Jadi kalau memang nggak cocok ya sudah, nggak apa-apa, sudahi aja. Kayak hubungan disudahi. Iya. Yang kedua, trik dan tips memilih lokasi tempat untuk usaha. Jadi kalau tempat lokasi ini juga kita harus benar-benar harus lihat ya, satu budget. Biasanya kalau murah sepi, tapi kalau tempatnya rame mahal. Jadi tentu kita harus survei ya di beberapa tempat ya Kak ini ya. Iya. Di survei misalnya kita ada 5 tempat contohnya, lalu kita kasih keterangan-keterangannya, misalnya tempat pertama, oke, harganya berapa, apakah tempat itu ramai dilewatin, lalu di sekitar situ apakah parkiran dan lain-lain gitu. Nah kalau kita sudah kasih keterangan itu akan lebih mudah bagi kita ya. Jadi kita udah survei, kita kasih 5, apa plus minus tempat itu, baru kita mengambil keputusan. Kalau kita nggak pernah survei ya akan bingung sendiri gitu. Jadi yang pasti satu, cari tempat yang rame, yang di situ juga sudah terbentuk komunitasnya. Maksudnya komunitasnya sudah terbentuk, di situ juga ada yang jualan juga. Jadi orang kalau cari makan di tempat itu pasti lari ke situ. Itu akan lebih rame. Sama satu hal lagi sih Kak Mario, kita pastikan bahwa tidak ada kompetitor yang sama di wilayah itu. Iya. Karena kalau sejenisnya sama banget itu akan agak sulit ya, agak menyulitkan ya dibandingkan dengan ternyata daerah situ sedikit kompetitornya gitu Kak. Iya betul. Jadi misalnya kalau kakak ini jualan di dimsum, ya jangan di situ ada 3 sudah banyak gitu ya. Jadi cari yang bisa mungkin sebelahnya nasi goreng, soto gitu. Jadi orang ketika datang tuh ada pilihan gitu. Dan dimsum itu bisa menjadi satu pilihan yang menarik bagi konsumen. Itu kira-kira. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rena. Produk sandal saya sudah OTW Bali, udah dijual ke Bali mungkin ya maksudnya ya. Saya ingin sandal saya direalisasikan ke rekan-rekannya. Apa saja yang perlu saya siapkan? Apakah untuk membuat kerjasama atau apa? Mungkin apakah saya harus main ke tempat beliau kakak? Minta solusinya. Oh gini Kak, dia itu produknya sandal ya, sandal hotel nih. Setahu saya sandal hotel itu sudah ada yang beli di Bali. Gimana supaya dia banyak bisa lagi yang beli di Bali. Semakin banyak yang beli, kan hotel kan banyak di Bali gitu. Apakah dia harus ke sana menemui main ke tempat beliau? Iya, sebenarnya gini sih Kak Mario, nggak harus di Bali ya Kak Rena. Masih banyak sebenarnya tempat kesempatan yang bisa kita explore ya di Indonesia ini, banyak sekali kan misalnya hotel gitu ya. Hotel ada banyak. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat proposal kerjasama sebanyak mungkin, email sebanyak mungkin, cari kontak sebanyak mungkin, itu dulu. Jadi dari rumah pun kita bisa mengerjakan hal tersebut. Tapi nanti kalau seandainya ada yang berminat untuk kerjasama, minta jadwal ketemu atau setidaknya meeting online gitu ya, atau kirim contoh produk gitu. Jadi intinya kenalan dulu ya, dan kalau bisa sih ada wacana untuk kirim contoh produk sehingga mereka itu bisa tertarik untuk mengenal produknya Kak Rena. Iya, kalau zaman sekarang kan online udah mudah banget ya. Jadi kalau online sekarang kita tinggal yang penting tahu kontaknya, kita hubungi, bilang Kak saya dari mana, kebutuhannya apa, lalu kirim proposal. Jadi yang pertama kakak siapin ya satu tentu proposal ya, proposal bisnis, produknya apa aja, foto-fotonya yang bagus, cara pembeliannya gimana, paymentnya gimana, boleh mundur nggak pembayaran dengan lengkap, setelah itu di email gitu. Nah kalau mau ke sana ya pastikan juga kakak sudah kontak duluan ya. Jadi kontak duluan lewat email dulu aja. Nanti
Nanti kalau sudah ada waktu baru misalnya ada 5 gitu ya, biar nggak buang-buang juga. Sudah ada 5, minta janji ketemu, baru kita main sekalian liburan ke Bali. Oke, pertanyaan selanjutnya terakhir nih. Tolong menjelaskan mengenai usaha bagi hasil. Oh iya, jadi ini dia nanya, misalnya nih pemilik modal membiayai semua keperluan usaha. Bagaimana sistem bagi hasil yang cocok? Sistem seperti apa agar transaksi lebih bisa transparan? Apa bedanya franchise dengan bagi hasil? Oke, jadi ini ceritanya dia pemilik modalnya itu orang lain, dia membiayai semua keperluan usaha. Dia menjalankan aja. Menjalankan. Itu gimana ya Kak? Oke, jadi dalam bisnis itu kan ada 3 hal ya sebagai founder itu. Satu, dia itu punya ide, Yang kedua, dia yang mengerjakan, jadi dia berkeringat buat mengerjakan. Ketiga, tentu uang, gitu. Nah, untuk yang bagi hasil tadi harus tanya dulu dia itu apakah mau cuma sekedar invest uang atau dia juga mau sebagai investor aktif. Investor aktif artinya adalah dia juga ikut mikirin ide. Mikirin pemasaran, dia juga ikut bekerja ya. Tentu kalau tiga-tiganya ini pembagiannya lebih gede ya. Tapi yang paling utama pasti pemilik modal pembagiannya paling gede. Pemilik uang. Ya, pemilik uang itu pasti pembagiannya lebih gede. Entah itu bisa 60-40 ya, 60 bagi pemilik uang, itu 40 bagi kamu. Gitu. Jadi itu didiskusikan aja sama pemilik modal. Karena kalau kita bisa negosiasi misalnya kayak oke, aku yang ngerjain semuanya, dia cuma pasif ya. Kalau dia pasif nggak hanya modal aja itu bisa mungkin kita bisa nego di 30 atau di 40 gitu. Jadi tergantung dia itu mau sebagai aktif atau pasif gitu. Itu bagi hasil yang cocok. Lalu sistemnya di belakang ya. Jadi nggak tiap bulan kita bagi hasil. Kalau sistem bagi hasil itu dia akan operasional setelah 1 tahun baru dihitung semuanya. Ya, dihitung semuanya berapa keuntungan, berapa profit bersih. Jadi yang diambil nanti di bagi hasilnya itu profit bersih ya. Profit bersihnya berapa? Misalnya profit bersihnya ada 10 juta. Ya udah, kalau pembagiannya itu artinya pembagian dividen jadinya 3 juta dikasih ke mereka gitu. Bahkan mungkin ada beberapa investor yang kita nggak ambil dividen ya, kita nggak ambil bonus. Kenapa? Buat mengembangkan di tahun berikutnya. Itu juga bisa. Ya, jadi bagi hasilnya nggak tiap bulan. Ini yang sering salah ya. Dipikirnya kita seperti membayar apa ya? Cicilan, kita hutang. Kayak hutang. Kalau bagi hasil itu bukan utang. Itu kita artinya membangun bisnis bersama. Jadi kalau kamu rugi, ya investornya juga harus siap menerima kerugian. Nah, tapi ini betul ya, harus transparan. Jadi bagaimana supaya bisa dipercaya, maka harus punya pencatatan keuangan yang detail nih, setiap harinya ngapain aja, pengeluarannya seperti apa. Lalu ya kita sebagai pengusaha ya harus supaya menguntungkan si pemilik modal dan menguntungkan kita juga gitu. Betul, harus dihitung, bahkan harus dihitung ya. Misalnya dalam 1 tahun kamu butuh modal berapa biaya operasionalmu, itu juga harus kamu tulis atau jelaskan juga ke investor. Bedanya dengan franchise tentu sangat beda ya. Kalau franchise itu kamu membuat sistem yang sudah lengkap, kamu jual franchisemu ke orang lain akan beli. Itu atau juga sistem kemitraan. Jadi kamu yang kerjakan semua, kamu yang bayar ke sebuah tempat gitu. Jadi kalau sistem franchise itu misalnya kayak dia bayar ke kita 100 juta, kita yang ngitungin kayak gitu kira-kira. Oke, demikian di Tanya Mentor. Kita jumpa lagi di Tanya Mentor berikutnya. Bye bye.